siapa yang kalian dukung. So tanpa berlama-lama lagi, let's go game kita yang pertama di match terakhir di hari ini, mempertemukan Ararky Mika versus Nigma Galaxy. Let's go. Dimana kali ini kita bakal melihat adanya Nafilera menjadi Balmond jungler dari sisi Nigma Galaxy, sedangkan kita akan melihat adanya S sebagai Lancelot untuk jungle dari Ararky Mika. Inilah dia NG sudah mulai bergerak memantau karya Purple Buff terlebih dahulu di Iron Hook. Ternyata Nafilera yang diincar tidak berhasil meng-cancel Purple Buff milik anak-anak Nigma Galaxy. Tapi Pixie juga sudah mulai melakukan mirroring, mengharas pergerakan dari NG di menit-menit awal. Karena Nafileranya pun kali ini di hook lagi. Sudah 2 kali hook yang terhubung dari seorang NG, bahkan datang seorang Bill mulai mengincar lagi ke seorang Nafilera cukup sekarat, tapi masih ada Pixie membantu dan juga sekaligus mengawal pergerakan sang jungler Nafilera. Apalagi kalau kita lihat juga di bagian atas ini Queenie lumayan agak sedikit terharas dengan kehadiran seorang Alin di menit-menit awal. Dan NG untuk kesekian kalinya kali ini ya, terlihat dari Nigma Galaxy sudah mulai menyadari NG nggak boleh dibiarin begitu saja. NG harus dikawal, dan Pixie pun kali ini coba untuk menemani dan tidak membiarkan NG jalan sembarangan untuk mengganggu laning phase teman-temannya. Bahkan di arah bottom lane sudah mulai bergerak lagi, sudah ada Crunchy, tapi Bill cukup sekarat. Ada barrier yang bisa dibilang momen yang tepat. Sementara itu Power of Nature satu itu terakhir, Bill flick out dan masih bisa selamat. Sementara Ash pun datang memberikan bola bantuan. Serangan balasan ke arah seorang Crunchy, tapi Crunchy masih begitu tebal. Masih ada Thornrose, tapi masih belum bisa untuk dihabisi. Oh, itu benar-benar satu tetes darah terakhir tadi dari seorang Bill, tapi masih bisa selamat. Dan justru kali ini Crunchy yang dibalikin aja, dimana dia harus menjadi first blood di arah bottom lane. Datang bola bantuan dari Pixie dan juga Ana mencoba untuk meng-cancel pergerakan recall dari seorang S. Akhirnya S masih bisa untuk mundur ke arah belakang, begitu pula dengan ada Bill yang melakukan dash dan kabur dari reward manipulation. Tapi Pixie terkena Sanguine Cloud, back fist, back impact. Kali ini mencoba untuk mengejar ke arah seorang Pixie, tapi datang juga bola bantuan dari seorang Crunchy yang langsung memukul mundur keberadaan dari Gyokoi. Flick out, bahkan momentum yang tepat banget. Akhirnya Gyokoi masih bisa untuk selamat ke arah belakang. Yes, dan Nafilera pun mendapatkan objektif turtle yang pertama digenggam oleh anak-anak Nigma Galaxy untuk di menit yang kedua kali ini. Berkat adanya sebuah tarik ulur yang terjadi di area jungle, membuat Nigma Galaxy dapatin sedikit space karena teman-temannya juga datang untuk memberikan bala bantuan ke arah mereka. Yap, dimana kalau misalnya kita lihat juga ya di arah top lane-nya ini masih 1v1 situation juga antara One dan juga Cloud-nya. Cukup alot karena dari kedua belah hero sama-sama hero yang butuh item depenables banget. Seenggaknya Cloud butuh power spike, dia punya golden staff, dia udah cukup pede lah untuk maju ke depan juga. Ya, apalagi dengan mirror image Blazing Duet itu bakal jadi sosok yang ditakuti banget. Harus lebih diwaspadai, apalagi kalau early game kayak gini. Queenie sejujurnya dan juga Alin masih sehat walafiat, belum terjadi banyak penggerebekan. Dan di sisi lain ternyata Ash-nya masih ada pangsa kedua kalinya, bahkan Phantom Execution untuk menghindari pengejaran dari anak-anak Nigma Galaxy. Sementara di arah top lane Queenie agak sedikit terhimpit dengan adanya rotasi dari seorang Nafilera, bahkan ingin di-cut lane-nya. NG pun datang memberikan bala bantuan. Sementara itu NG Iron Hook flicker dan juga Bloody Hand yang ongoing, dapetin satu player. NG mulai pengen nge-hook lagi ke depan, tapi ternyata di sisi lain Queenie pun berhasil dihabisi nyawanya oleh seorang Alin dan juga Nafilera. Ya, dimana di arah top lane kali ini langsung aja diambil, dihabisin satu buah outer turret, dan bahkan seorang Gyokoi memilih untuk memberikan saja, nggak mau terlalu di counter. Tapi di sisi lain juga Crunchy di arah bottom lane harus kehilangan nyawa dari dua pemain Ararky Mika. Yes, dan ternyata like kita udah nyampe 15.000. Terima kasih teman-temanku semua. Boleh ditambahin lagi ya kalau pengen nonton Thalia nge-cash di hari-hari esok. Yo, 20.000 tuh kata Thalia. Ya. Iya, tadi sebenarnya target kita 20.000 guys, tapi nggak apa-apa, kalian udah keren banget bisa untuk sampai ke arah 15.000 like hari ini. Valen, di like dulu biar Caster dapat bonus uang. Wah, aduh, Valen. Mantap, makasih teman-teman yang udah bantu like juga. Dan kita balik lagi ke dalam in-game-nya, dimana Nafilera dan anak-anak Nigma Galaxy untuk kedua kalinya
berhasil kembali mendapatkan dari segi turtle-nya. Sementara di arah top lane Crunchy 1 melawan 3. Hampir saja NG prediksinya terhubung dan mendapatkan seorang Crunchy, tapi agak sedikit miss. Sementara Ash pun sudah mulai datang bakal menghampiri 3 player dan langsung terkena Bloodhound. Blazing Duet 3 ultimate dilontarkan demi mendapatkan seorang Crunchy, tapi Crunchy sempat-sempatnya mendapatkan 1 player yaitu NG sebagai gantinya. Ini malah menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Crunchy yang digeng oleh 3 player langsung di bagian atasnya. Ini balasan yang cukup adil ya, dimana dia tumbang tapi di bawah 1 nyawa juga tumbang bersama dia. Seenggaknya pertukaran yang cukup adil 1 untuk 1. Sedangkan kita bisa melihat di arah top lane, Pixie mencoba untuk mengganggu keberadaan dari S dengan power signature-nya. Dia harus maju juga ke arah depan, mencoba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu, masih bisa untuk mengamankan 1 buah jungle-nya. Sementara itu kalau misalnya kita ngeliat di menit yang kelima, sebenarnya Nigma Galaxy secara network lagi unggul, karena dia lebih unggul 2000 network. Tapi secara point pick off, RRQ Mika nih sebenarnya yang lagi memegang kendali. Oke, karena ya walaupun hitungannya Nigma Galaxy udah unggul dari segi 2 turret ya, dapetin top lane dan juga bottom lane, tapi harus berhati-hati dengan ganking kecilnya. Sementara kini Blazing Duet defensif sudah dilancarkan. Sementara itu benar-benar plan Pixie juga sangat-sangat ditakuti sih, dengan dia banyak ngeluarin tembok-tembok bertebaran dimanapun. Bahkan di area tengah kali ini Gyogoi cukup sekarat dan sempat menggunakan Batfish-nya untuk kabur dari pengejaran. Tapi oh no, lihat retribution dari seorang Navilera mencuri purple buff milik seorang Ash. Iya, dimana kali ini kalau kita lihat di menit yang ke-6 ya, itemization-nya sudah mempunyai 1 buah tough boot, ditambah dengan adanya War Axe, dia udah cukup defensif, udah cukup sustain ya untuk melakukan team fight, apalagi dengan ada Phantom Execution dan juga Tonros. Tapi dari segi damage-nya Lancelot sendiri hanya punya War Axe, belum begitu sakit sebenarnya. Oke. Dan kali ini terjadi team fight lagi di bagian atas. Abyssal Strike, 2 ultimate dan Crunchy lagi dan lagi berhasil meng-outplay 1 play, dapetin 1, tapi ternyata masih ada Tonros lagi. Seberapa tebal Crunchy masih berputar-putar buying time untuk mempertahankan S agar tidak bergerak ke bagian tengah. Sementara itu teman-teman dari anak-anak Nigma Galaxy mulai bergerak lagi ke bagian tengah. Bahkan ada manipulasi dunia nyata aka real world manipulation, sempat-sempat dalam counter, dan juga ada wild charge dari seorang Pixie. Tapi Queenie Blazing Duet dikejar oleh Alin, satu dari NG dapat ke arah seorang Alin kali ini. Oh my god, itu benar-benar Iron Hook yang on point banget. Si Alinnya itu lagi lompat ke depan loh. Dia lagi lompat ke depan tapi langsung berhasil kena hook justru dari seorang NG. Benar-benar ter-NG lah pokoknya. Tapi kali ini kita bakal melihat sudah ada Hunter Strike juga yang sudah didapatkan dari seorang S, dicoba untuk dikejar oleh Crunchy. Datang bola bantuan dari Queen yang membuat Crunchy mengurungkan niatnya untuk terlalu overextend ngejar ke arah Ash. Jujur Crunchy ini tebel banget sih, apalagi seorang Ash yang ngadapin Crunchy itu sendiri. Waktunya cukup lama buat men-take down seorang Crunchy dengan lapu-lapunya. Bahkan kali ini Purple Buff pun coba untuk dikontes dan diambil kembali oleh seorang Navilera. Bahkan di sisi lain ternyata dari Pixie-nya berhasil digigit dengan Bloodhound. Navilera mulai maju lagi, lethal counter connect arah seorang Bill, tapi itu belum cukup untuk mengeksekusi nyawa dari seorang Bill. Sementara di arah bottom lane, Queenie ditekan kembali oleh seorang Crunchy dengan lapu-lapunya. Sementara di sisi lain Alin pun beserta dengan Navilera berhasil dapetin dari segi inner turret milik RRQ Mika. Yes, di sisi mid lane kita juga bisa melihat adanya sedikit pressure yang dilakukan oleh seorang If. Dia mencoba untuk langsung terus-terusan memberikan pressure. Wave minionnya di clear, membuat akhirnya Gyogoi harus menjaga di sisi center turretnya jangan sampai dia kehilangan 1 buah inner turret lagi di sisi mid lane. Dan kita bakal melihat di sisi minimap sudah ada Bapak Lord yang terhormat juga hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Masih Lord yang pertama, belum Lord yang udah hand-hands, tapi ini bisa banget untuk Nigma Galaxy atau RRQ Mika mencoba untuk memperebutkan agar menambah daya gedor mereka. Oke, sudah mulai bergerak lagi. Lord Pit menjadi incaran tapi diriset kembali oleh kedua belah tim. Sama-sama sudah mulai menyadari dan tidak mau ada yang kehilangan Lord. Walaupun ini Lord, bukan Lord yang di enhance, tapi parameting Lord enak banget buat RRQ Mika. Misalnya kalau mereka dapetin nge-push 3 lane sekaligus. Karena untuk sejauh ini RRQ Mika belum dapetin turret sama sekali loh. Iya, itu dia. Jadi
walaupun dari segi point pick off RRQ Mika lebih unggul, tapi dari segi objektif Nigma Galaxy udah berhasil ngerontokin 4 turret yang dimiliki oleh RRQ Mika, dan ini yang membuat akhirnya network juga masih bisa diungguli oleh teman-teman dari Nigma Galaxy. Lihat bagaimana Bill bersama dengan NG Konsen, dan bahkan dengan ada satu buah flick out juga karena belakang membuat Ana langsung ditumbangkan secara instan. Kali ini Blazing Duet ke arah depan mencoba untuk mengincar ke arah seorang Ali. Balik lagi dengan Battle Mirror, ada bahkan Pixie langsung melakukan konsil agar teman-temannya tidak ter-take down karena mereka sudah harus kehilangan seorang Hana. Oh no, Ana di take down dengan kehadiran seorang NG. Flicker Iron Hook Flicker ya. Iya. Yang sangat on-point, tapi lihat di arah top ini Crunchy 1 melawan 3. Mencoba untuk mempertahankan dari segi lotnya, sementara itu Bill champion situation sama-sama level 11 dan level 12, tapi datang membantu 3 player langsung dikikit pelatihan, membuat dari Crunchy pun di outplay, sementara Pixie datang memberikan bola bantuan, tapi dari Wildcard tidak ada yang terhubung ke arah siapapun, sementara Bill agak sedikit ditahan pergerakannya, tapi untungnya masih bisa mundur dengan keadaan sehat walafiat untuk kedua belah player dari RRQ Mika. Yap, Ana pun juga sudah kembali join the team fight, dimana dia udah regroup juga bersama teman-temannya setelah respawn kembali Crunchy. 12 detik kurang lebih menuju waktu dia harus respawn, sambil kita melihat ini NG benar-benar perangkonya kalau menurut aku harus direspek Benzi. Iron Hook-nya itu loh, Iron Hook-nya selalu kena, dan bahkan dengan adanya dia flicker tadi ke belakang, dia beladihan, itu langsung menjadi instant kill untuk seorang Ana. Jujur ini ngeri banget sih. Ini ibaratnya VN versi tim ladies. Ngeri banget perangkonya. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane juga, Queenie masih fokus untuk nge-clear minionnya juga. Wave-nya aja diatur dulu. Wind of Nature juga sudah didapatkan di tubuh seorang Queenie. Di sisi lain Ashe kali ini masih fokus untuk menunggu siapa yang akan menjadi target lock selanjutnya. Dominance Ice juga sudah didapatkan oleh seorang Bill. 4 pemain dari Nigma Galaxy sudah mulai berkumpul di arah bottom lane, tapi begitu pula dengan ada Ashe dan juga NG yang sudah memantau keberadaan dari Nafilera maupun Alin. Oke, saling bermain petak umpet, tidak ada yang mau keluar terlebih dahulu. Ayo, NG udah mulai masuk. Ada Nafilera dan juga Ali berputar-putar saja karena depan flicker digunakan, tapi Iron Hook-nya agak sangat disayangkan terhubung ke arah sebuah satu jungle milik RRQ Mika, tapi Pixie juga sudah mulai hadir. Satu persatu anak-anak Nigma Galaxy menguasai bush yang cukup penting di area tengah. Iya, dan ini satu buah Lord yang nantinya bakal respawn ini menjadi satu Lord yang udah enhance juga, udah di menit yang ke-12. Bisa banget bagi penentu RRQ Mika kalau mereka bisa ngambil, ini bisa ngebalikin dari segi objektif ya sih, karena mereka ketinggalan banget loh dari segi objektif. Untuk turret ya. Ya, turretnya berhasil dapetin satu di bagian atas, sementara kali ini di bagian purple buff-nya ada wild charge, nahan pergerakan dari seorang Bill. Sementara itu dari segi purple-nya pun diambil lagi dan lagi oleh seorang Nafilera. Ini benar-benar menjadi kerugian yang cukup besar buat anak-anak RRQ Mika, tapi sama goldnya nggak terlalu beda jauh, diungguli hanya 1000 oleh Nigma Galaxy kali ini. Iya, dan bahkan aku tadi mengintip juga sudah adanya 2 Athena Shield sekaligus yang langsung diamankan oleh Nafilera. Begitu pula dengan ada Crunchy. Ini membuktikan bahwa Gyokoi dengan sesi lainnya benar-benar sakit dengan PSV dan juga Bad Impact, dan lihat bagaimana Iron Hook berhasil mengenai karat Nafilera, langsung aja dikikit dengan ada satu pukulan tapi masih bisa lolos. Di sisi lain Ana harus di take down dengan ada Blazing Duet yang begitu menyakitkan. Nafilera mencoba untuk diincar oleh seorang Aspe, tapi execution yang tidak terkonek membuat akhirnya Nafilera masih bisa selamat ke arah belakang, tapi tidak begitu dengan NG. NG harus mundur ke arah belakang. Alin masih mencoba untuk mendapatkan weakness point-nya, tapi dengan satu buah Bad Fist, Bad Impact itu sakit banget ke arah seorang Alin. 3 pemain dari Nigma Galaxy harus hilang kali ini. Tertampar, terhajar, dan juga terpikok satu persatu member dari anak-anak Nigma Galaxy. Bahkan di area love kita kali ini sudah ada Crunchy mau dari kejauhan, bahkan Nafilera pun bakal dikontes. Dan lihat retribution dari S menyelamatkan RRQ Mika dengan satu buah retribution sampai dikejar. Nafilera diputar, masih ada Tonros, satu hit terakhir, tapi datang NG mereka berbantuan di Iron Hook, dan masih bisa diputar-putar oleh Nafilera, tercatat digigit pelatihan dan membuat Nafilera pun harus merenggang nyawanya di depan base turret milik RRQ Mika. Yes, Nafilera dengan gocekan-gocekan mautnya, tapi harus ditumbangkan juga. Begitu pula dengan adanya Ana, satu buah Bad Impact yang benar-benar sakit, hanya 2 buah hit
ke arah seorang Ana, membuat Ana harus kehilangan nyawanya. Pixie bersama dengan Alin mencoba untuk langsung menahan aja di arah center turret, di arah mid lane. Tapi akankah ini berhasil? 1 kali 24 jam portal yang dibuka lebar, belum berhasil. Belum bisa untuk menahan satu buah outer turret yang digempur oleh 3 pemain dari RRQ Mika. Oke, sementara itu RRQ Mika coba untuk membalikin keadaannya. Dapetin turtle, dapetin turret dan juga dapetin lord yang bakal berjalan ke bagian atas yang sudah di enhance Iron Hook lagi dari seorang NG. Harap berhati-hati karena sangat mengerikan. Sementara di arah bottom lane-nya Blooddyhan digigit, Crunchy yang dituju dan semua serangan langsung menuju ke arah seorang Crunchy yang langsung dipanis, dieksekusi, membuat Crunchy 30 detik tidak bisa hadir ke lane of down. Oh my god, 30 detik Crunchy akan baru hadir dan join the fight kembali bersama teman-temannya. Di sisi lain lihat bagaimana Gyogoy udah langsung dikasih makan, dikasih dari segi purple buff ini yang akan membuat akhirnya mana dari seorang Cecilian makin gak habis-habis. Gyogoy bakal dengan bebasnya enak dengan bad fist, bad impact, sanguine claw, semuanya bakal di spam di arah lane of down kita. Di arah top lane kita juga sudah melihat Navilera masih mencoba untuk langsung mengatur wave minionnya, di clear aja terlebih dahulu. Hati-hati NG mencoba untuk memancing, sebentar lagi 3, 2, 1. Siapa yang bakal dihook? Belum ada target yang optimal. Yes, tapi Gyogoy ini dengan purple buff yang tadi sempat dikatakan sama Talia ini bakal sangat mengerikan banget. Makin enak juga buat dia nge-spam ke arah siapapun. Dan NG berada di bagian depan, dikawal oleh seorang Bill dan juga Gyogoy. Tapi Flicker, Iron Hook didapatkan lagi Blooddyhan, tapi karena seorang Navilera begitu tebal. Tapi di arah belakang yang datang seorang S dan juga Blazing the Wind coming from Queenie. Masih ada Wind of Nature tapi mundur kembali, ternyata malahan NG yang harus berenggang nyawa kali ini di bagian tengah, menjadi korban jiwa senakan dari anak Nigma Galaxy pun masih bertengger kokoh sebagai 5 pemain dari Nigma. Yap, ini sebenarnya kalau misalnya kita melihat di menit yang ke-16 sekarang, RRQ Mika udah kembali memegang tempo permainannya, di mana tadi di era early Nigma Galaxy unggul dari segi point objektif, dari segi networknya. Tapi kali ini RRQ Mika langsung membalap itu semua. Mereka gantian ngerontokin semua turret yang dimiliki oleh Nigma Galaxy. Bahkan kalau kita lihat secara point networknya sekarang, networknya RRQ Mika ini unggul 3000 loh di atas Nigma Galaxy. Jadi Nigma Galaxy entah kesalahan momentum mana yang mereka miss sehingga akhirnya RRQ Mika kembali untuk memegang kendali dari permainan kali ini, di mana RRQ Mika dan juga Nigma Galaxy keduanya kali ini bakal set up di arah Lord. Oke, bakal set up lagi ke area Lord di menit yang ke-17. Belum di evolve, tapi Pixie dengan Conceal udah mulai bergerak mencari target yang optimal. Sementara Bill bakal membuka vision aja mengetahui keberadaan dari seorang Pixie, dan ternyata di reset kembali. Sementara Bill bakal sedikit memancing keributan dengan menyicil ke area Lord kali ini. But the problem is, ini kalau misalnya mereka tim fight 5 lawan 5 bakal mengerikan banget, karena NG dengan kemampuan Iron Hook-nya bisa dapetin satu player aja yang tentu saja bisa ngebalikin keadaan, atau keadaan dibalikin sama anak-anak Nigma Galaxy. Yap, ini bakal di kiting aja, kiting terlebih dahulu, mungkin baiting juga dari RRQ Mika maupun Nigma Galaxy. Hati-hati terhadap NG-nya, karena bisa aja ketika dari Nigma Galaxy mencoba untuk mancing atau terpancing juga dari Lord yang udah mulai di baiting, ini NG dengan enaknya bisa tenggal Iron Hook, dia Blooddyhan. Dan itu dia Iron Hook yang langsung di pop up tapi tidak terkonek ke arah seorang Navilera. Mencoba untuk baiting aja sambil kita melihat adanya Queenie yang masih berusaha untuk mempertahankan stack yang dimiliki oleh seorang Cloud. Oke, sementara Bill bakal membuka vision aja di area bushnya, menyadari ada flicker Iron Hook lagi karena Navilera menggunakan immortality-nya. Tapi lihat di arah belakang manipulation dan juga ada watch dari seorang Pixie menuju ke arah depan. Tapi lihat dari Crunchy-nya nggak ada berapa strike, terhadap Blazing the Wind coming from behind. Queenie dapetin 3 player di arah belakang, ternyata double kill untuk seorang Direct dan tertampar oleh Gyogoy. 4 player ditumbangkan, menyisakan Ana sendirian saja di area base mereka. Ana melawan 5 player dari RRQ Mika. Bisakah bertahan Ana? Oh my god, this is not good for Ana. Di mana Ana sendirian, dia tahu ketika 4 temennya langsung dibabat habis, dia langsung buru-buru mundur ke arah belakang Ana. Ternyata dengan ada bad fist, bad impact, membuat Ana mau gak mau mundur dan merelakan base turretnya dihancurkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. And RRQ Mika